Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nahnu nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah dirahmati Allah, kultum kita pada saat ini adalah fadilah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, sidang jemaah dirahmati Allah, dari proses turunnya dia adalah surat kelima yang turun dari urutan surat-surat sebelumnya. Dia adalah urutan kelima dalam proses turunnya. Al-Fatihah ini, sidang jemaah dirahmati Allah, kata Jibril kepada Rasulullah SAW, turun malaikat yang belum pernah turun sekalipun ke bumi. Tapi mereka turun, dia turun dalam rangka membawa Al-Fatihah. Yang sebelumnya malaikat itu tidak pernah turun, tapi dia turun mendampingi surat Al-Fatihah. Sidang jemaah rahmati Allah, Al-Fatihah adalah Ummul Quran yang luar biasa dan dia juga punya fadilah-fadilah yang luar biasa. Di antara fadilah Al-Fatihah ini adalah yang pertama, dia adalah pembawa rezeki. Pembawa rezeki dan pengundang rahmat. Ketika Nabi sedang berkhutbah, maka ketika itu sebelum Nabi naik khutbah, sahabat berkata, "Ya Rasulullah, sudah terlalu kering, di mana kemarau panjang, mintakan hujan pada Allah Subhanahu wa taala." Maka dalam saat itu Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Diulang 3 ayat itu oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berdoa minta hujan. Kemudian ketika itu solat 2 rakaat dan turun hujan. Jadi sedang jemaah rahmati Allah, ayat ini, ayat yang 3 ini adalah ayat peminta rezeki. Kemudian dalam riwayat yang lain sedang jemaah rahmati Allah, disampaikan di mana kalau seandainya kita sedang kesulitan rezeki, habis sholat subuh sebelum berdoa minta rezeki, baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah setidaknya sampai Ar-Rahmanir-Rahim. Fungsi kedua sedang jemaah rahmati Allah dalam Al-Fatihah adalah untuk pengobatan. Dalam riwayat Imam Ahmad, riwayat Tirmizi dikatakan Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, sifaun likulli da', adalah obat untuk seluruh racun, obat seluruh penyakit. Maka kalau ruqyah, apapun bentuk penyakit yang akan diruqyah, mesti mengikut sertakan surat Al-Fatihah. Dibaca a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir. Tapi a'udzubillahnya, ta'awuznya disebutkan Sami'ul Alim. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Itu bedanya sedang jemaah. Dibaca niat pertama, inni urqika, dan saya berniat meruqyah engkau. Jadi dipasang niat ruqyah. Ketika kita akan meruqyah seseorang, dibacakan pertama kali Al-Fatihah. Al-Fatihah sifat likulli da', sifat obat untuk seluruh penyakit. Suatu hari sedang jemaah rahmati Allah, rombongan sahabat kehabisan modal di jalan, meminta bantuan kepada suatu penduduk. Penduduk itu agak enggan membantu mereka. Tapi setelah itu, setelah mereka lewat dari kampung itu, berlalu, tokoh ketua pimpinan suku mereka tergigit kalajengking dan sakitnya luar biasa. Maka akhirnya di antara mereka bertanya kepada kalangan sahabat, adakah di antara kalian orang yang bisa mengobati penyakit kepala suku ini? Maka ketika itu di antara sahabat mengatakan insya Allah. Maka kemudian sahabat ini
meruqyahnya dengan Al-Fatihah sampai 3 hari. Maka ketika mereka kepala suku ini dalam perawatan sahabat, selama 3 hari rombongan ini dijamu makan. Selamat makannya selama 3 hari. Ternyata hari ketiga sembuh sidang jemaah, diberilah hadiah ya 100 ekor ternak. Kemudian sahabat ini bertanya kepada Nabi, halalkah yang diberikan orang ini? Maka Nabi mengatakan, terimalah, itu halal. Orang lain makan dengan ruqyah yang syirik, kalian makan dengan ruqyah yang benar, yang hak. Jadi sedang dirahmati Allah, ini pentingnya Al-Fatihah sebagai asas. Sahabat-sahabat Sya'bi bertanya, Imam Sya'bi ditanya tentang cara mengobat. Kata Imam Sya'bi, baca dengan memulai asasul Quran. Asasul Quran adalah Fatihatul Kitab. Maka sedang dirahmati Allah, ini pentingnya surat Al-Fatihah. Fungsi ketiga adalah Fatihah penenang jiwa. Ketika kita galau, ya, ketika kita, kenapa saya sampaikan ini? Karena ketika sebagai manusia biasa, ketika saya menerima keputusan PSU, tentu saja ada galaunya. Kenapa ini? Bagaimana pertarungan ke depan ini? Kenapa mesti PSU? Kenapa ini terjadi? Ya, saya ingat dengan kajian ini, baca penenang jiwa. Riwayat Islam jemaah rahmati Allah, saya ingat menyampaikan kepada jemaah ini karena ini baru-baru saya alami. Sering saya baca di waktu PSU ini. Kenapa? Karena Anas, sahabat Anas bin Malik meriwayatkan, ketika kami ikut berperang dalam satu perperangan dengan Rasulullah SAW, kemudian melihat jumlah pasukan kafir yang luar biasa, Nabi melihat wajah sahabat ketakutan, sahabat galau. Jadi wajar, ketakutan dan galau itu biasa ya kalau kita dalam pertarungan. Maka ketika itu kata Nabi paham kondisi sahabat. Maka kata Nabi, kalian ulang bacaan, ya malikal mulk, ya malik yaumiddin, ya malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bacaan obat galau dan bimbang. Ya malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba diulang. Ya malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diulang-ulang oleh sahabat sehingga muncul aura ketenangan, aura keberanian di wajah sahabat. Jadi ini sebuah senjata hebat dari Rasulullah SAW untuk menenangkan jiwa, membangun mental yang kuat. Dibaca ya maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba sekali lagi. Ya maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu diulang-ulang oleh sahabat dalam perperangan sehingga tenang jiwa sahabat, stabil mental sahabat, dan ini adalah penenang jiwa yang ada dalam surat Al-Fatihah. Jadi sidang jemaah rahmati Allah, 3 ayat pertama adalah pengundang rezeki, 3 ayat pertama untuk meminta hajat kepada Allah, kemudian seluruhnya adalah obat untuk seluruh penyakit, kemudian ada doa penenang jiwa, ya maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah fadilah surat Al-Fatihah, di samping sangat banyak fadilah-fadilah yang lain yang sudah kita kaji pada kesempatan lain. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.